Tentu saja bisa. Selat Malaka merupakan selat navigasi internasional dan merupakan selat terbanyak dilintasi kapal pengiriman barang. Indonesia bisa memanfaatkannya, misalnya negara-negara yang kapalnya melewati wilayah Indonesia bayar asuransi senilai 1% dari nilai barang. Barang yang melewati lebih dari 2 triliun atau 2.000 bilion. Jadi kalau kita asuransikan atau kita pajakin dengan nama asuransi, kita mendapatkan 250 triliun per tahun. Dan ini untuk devisa negara. Tetapi setiap kapal yang melewati wilayah Indonesia harus mempunyai surat izin. Menurut pendapatku itu Indonesia dan Malaysia itu telah sepakat bahwa garis perbatasan antar wilayah atau negara akan berada pada garis koordinat 4 derajat lintang utara. Tetapi garis perbatasan yang seharusnya tegak lurus berbentuk menjadi berbelok-belok karena pengaruh pada ruas wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan di mana itu akan mengancam pada keamanan wilayah Indonesia. Menjadikan Selat Malaka sebagai poros maritim dunia merupakan langkah tepat karena Selat Malaka merupakan perairan yang sangat strategis yang ada di Indonesia. Selat Malaka memiliki peran yang sangat penting bagi Nusantara dari zaman dulu hingga sekarang karena selat ini bermanfaat sebagai jalur perdagangan internasional. Selat Malaka berada di wilayah perairan teritorial karena keberadaan Selat Malaka sebagai salah satu jalur perdagangan terpenting di dunia tidak bisa dilepaskan dari berbagai kepentingan. Dari segi kepentingan ekonomi dan militer, Selat Malaka merupakan choke points yang sangat strategis bagi proyeksi armada angkatan laut negara-negara yang memiliki kepentingan di kawasan Asia Pasifik. Oleh karena itu, lebar Selat Malaka hanya 1, mm laut pada titik tersempit, yaitu Selat Filipina dekat Singapura. Ia merupakan salah satu dari kemacetan lalu lintas terpenting di dunia. Tiongkok berpendapat bahwa mereka memiliki klaim historis pada Laut Cina Selatan sejak kembali ke ekspedisi laut di abad ke-15. Mereka menandainya dengan perbatasan membingungkan yang disebut garis 9 putus-putus. Ketika PBB menetapkan zona ekonomi eksklusif 200 mil pada tahun 1973, Tiongkok bertahan pada jalurnya sendiri, menolak memperjelas batasnya dan mengabaikan klaim oleh negara lain. Dampak keamanan bagi Indonesia yaitu banyaknya kapal nelayan Cina yang masuk ke perairan Natuna milik Indonesia sehingga mengganggu dan memperhambat aktivitas peraturan Natuna.